Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Fajar Suci Aryono dari SMA Negeri 1 Demak. Saya adalah peserta pendidikan guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei tahun 1889. Berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Beliau lahir dengan nama asli Raden Mas Wardi Suryaningrat. Beliau adalah tokoh yang juga merupakan Menteri Pendidikan pertama Indonesia. Kontribusi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan Indonesia sangatlah besar. Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa yang bertujuan menumbuhkan kebanggaan dan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Semboyan Tutpuri Handayani yang dicetuskannya juga tetap digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia hingga saat ini. Untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan di Indonesia, setiap tanggal 2 Mei ditetapkan dan diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah kemerdekaan. Merdeka berarti setiap orang bisa memilih menjadi apa saja, dengan catatan adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki oleh orang lain. Penguasaan diri merupakan langkah yang dituju untuk tercapainya pendidikan yang memanusiawikan manusia. Ketika peserta didik mampu menguasai dirinya, maka mereka akan mampu untuk menentukan sikapnya. Dengan demikian, akan tumbuh sikap yang mandiri dan dewasa, tidak hidup terperintah, berdiri tegak dengan kekuatan sendiri, dan cakap mengatur hidupnya dengan tertib menjadi manusia yang merdeka. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan yaitu tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik harus dapat memberi teladan, menjadi panutan bagi siswa. Selain menguasai materi pelajaran, guru juga harus memiliki pribadi baik yang dapat dicontoh, baik dari kata maupun perbuatannya. Dengan demikian, seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak agar dapat memperbaiki diri secara sederhana, bahwa tugas seorang pendidik adalah menggali, menuntun, serta mengembangkan bakat dan minat siswa, bukan merubah apa yang siswa minati. Dalam proses menuntun atau mengembangkan potensi diri siswa, pendidik memberikan kebebasan kepada siswa, mengeksplorasi kemampuan dengan bimbingan dan arahan yang tepat dari pendidik, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Selain itu, pendidik harus memahami karakteristik siswa, serta guru memahami tujuan pengajarannya, sehingga proses ini akan mendorong anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar seperti semboyan ing karso sengtulodo, ing matyo bangun karso tutpuri handayani. Adapun harapan pendidikan yang berpihak kepada murid yaitu memberi kemerdekaan dalam belajar, mengembangkan bakat dan minat sesuai kodrat alam, dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran sesuai kodrat zaman. Beberapa kegiatan yang dilakukan di sekolah untuk memberikan pembelajaran yang berpihak kepada siswa yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan mengembangkan bakat dan minat siswa baik di bidang olahraga, seni maupun organisasi. Kegiatan pembiasaan meliputi pembiasaan 3S, senyum, sapa, salam, membaca Asmaul Husna dan berdoa sebelum KBM dimulai, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya,
dilanjutkan ice breaking pada pembelajaran agar siswa lebih semangat dan bahagia dalam proses pembelajaran. Kebiasaan selanjutnya adalah kegiatan upacara bendera dan kegiatan buang sampah sebelum KBM dimulai. Kebiasaan selanjutnya kegiatan GPS gerakan peduli sekolah, di mana siswa diharapkan bisa tumbuh kepedulian sosialnya di kehidupan masyarakat. Selanjutnya, pembelajaran inovatif. Di sini peserta didik diharapkan bisa berkreativitas atas pola pemikiran yang kritis yang mereka punya. Kegiatan siswa yang diselenggarakan oleh sekolah untuk mengembangkan bakat dan minat siswa serta potensi dan budi pekerti siswa, diantaranya adalah memperingati Maulid Nabi, pesantren Ramadan, dan nasional isu. Kegiatan demokrasi melalui pemilihan ketua OSIS merupakan kemerdekaan berpendapat dari siswa dan melatih untuk bagaimana memerdekakan suatu pendapat yang dimiliki oleh siswa. Selain itu, gelar karya P5 untuk kreativitas dari siswa. Selanjutnya, pada event kegiatan sekolah dalam rangka hari ulang tahun sekolah dan hari besar nasional, maka kegiatan siswa di sini menuntut kreativitas dan potensi dari para siswa untuk mengikuti kegiatan tersebut. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran yang berpihak pada siswa diantaranya adalah kurangnya minat dan motivasi siswa dalam mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Yang kedua, kemampuan guru dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara yang belum menyeluruh. Adapun strategi yang digunakan antara lain adalah guru menggunakan model dan metode pengajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik, mengembangkan konsep pengetahuan dan keterampilan guru terkait pengetahuan bahadi, tidak pernah lelah dalam menuntun dan memberi motivasi kepada siswa agar tercipta kreativitas sesuai kodratnya. Demikian demonstrasi kontekstual tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang bisa saya sampaikan.